Selamat datang dalam podcast POV, podcast yang mendengar cerita sisi lain dari orang lain. Nggak terlalu ini ya. Ada saran catching ya? Soalnya dari podcast POV. Selamat datang di podcast POV. Kedatangan sama temen gue namanya Josepi. Halo semuanya. Seorang stand up komedian yang baru kali ini terjun di dunia wibu ya. Betul. Oke. Lu kan udah stand up dari tahun berapa, Jo? Tahun 2015. Tahun 2015. Tahu 7 tahun stand up sampai pernah buat show. Kenapa tiba-tiba lu pengen jadi wibu? Ya itulah kehidupan, Pak. Jadi gue tuh ibaratnya tuh kayak lu tahu Rafael nggak? Rafael apa tuh? Rafael tuh kan sekarang jualan seblak. Iya. Jadi prosesnya dia boy band smash, nggak ada job, jadi dagang seblak. Nah, itu gue tuh. Iya. Tapi beda dong. Kalau Rafael tuh sempat bersinar. Iya, betul. Contohnya kayak gini, kalau Rafael tuh petasan kembang api, ya sempat bersinar habis itu betul. redup. Kalau lu petasan kentut. Jadi cuma ngelingker aja ya. Asap doang banyak ya. Iya. Tapi biasanya namanya stand up, kita tuh juga harus tetap menggunakan teknik-teknik stand up. Betul. Biasanya ada tuh teknik stand up tebak-tebakan. Bukan teknik itu ya? Bukan teknik itu. Tapi biasanya kalau anak stand up biasanya main tebak-tebakan. Iya. Tentang wibu, lu ada nggak materinya? Gue dulu deh. Apa? Gua tuh punya tebak-tebakan. Orang yang paling disayang. Itu Orang apa? yang paling disayang. Pacar lah. Oh, aja salah. Apa tuh? Orang yang paling sayang adalah orang yang suka cosplay. Kok bisa? Wibu. Kan satu-satu sayang wibu. Waduh. Sorry. Receh sekali. Maaf. Tapi gue juga ada, Dit. Apa tuh? Sebenarnya kalau lu ngebahas wibu, lu tahu nggak kalau orang-orang wibu itu matinya masuk surga? Kenapa tuh? Karena surga berada di bawah telapak kaki wibu. Dari Rizky Ramadhani. Wah, ada namanya ya? Ada. Bagus. Dia komen gini. Gimana? Karena kan mungkin ada penonton yang belum nonton video gua. Jadi gua kenal Joe itu dari tahun 2015. Betul. Nah, dia itu awalnya stand up, menggabungkan dua hal gitu. Stand up komedian dengan beatbox. Iya. Nah, akhirnya berhenti. Nah, tahun 2022 dia jadi wibu. Nah, ada yang komen nih, Jo. Bang, nggak coba beatbox lagi aja, Bang. Waduh. Lu tertarik gak sih? Sebenarnya gue tertarik sih. Asalkan mic-nya bagus. Iya. Lu jangan milih wibu karena mic-nya bagus. Iya, gue tuh orangnya gampang mut-mutan gitu. Mut-mutan. Kayak gue tuh beatbox pertamanya kayak, wah mic-nya bagus nih. Kayak pengen ngetes aja gitu. Begitu gue berhasil nge-beatbox dengan baik, nah gue mulai kayak, wah gue bisa nih perform gitu. Padahal pas gue perform mic-nya jelek, hancur perform gue, Pak. Gak sesuai ekspektasi penonton. Lu nggak usah begini dong, lu kan bukan pesulap. Oh iya, gue bukan santai. Sorry. Ini gara-gara outfit hitam nih gue jadi kayak Atau jangan pesulap kuning. Atau jangan lu stand up juga gara-gara mic-nya bagus. Bukan itu kali itu. Kalau kalau stand up tuh gara-gara panggung, Mbak. Maksudnya gimana? Jadi gini, gue kan pertama kali belajar stand up tuh panggungnya bagus gitu, kayak settingnya tuh setting background stand up gitu. Jadi gue ngerasa kayak di panggung besar aja gitu, padahal tuh baru latihan. Ini lucu banget ya. Jadi lu tuh tertarik sama suatu kesenian karena hal pendukungnya ya? Hal pendukungnya kayak mikrofonnya, ada stand mic-nya, ada background kayak hoarding gitu. Gue tertarik di situ malah. Iya, anjir lucu banget tuh. Kok bisa ya? Maksud gua kalau lu emang tertarik sama mic-nya, tertarik sama panggungnya, ya berarti lu mending kerja aja di jadi orang backstage. Kenapa melampil? Cuman nggak kepikiran ke situ sih gua. Anjir. Kalau sekarang udah kepikiran ya? Mau jadi orang backstage. Aneh banget. Sebelum kita bahas wibu ya. Iya. Ada yang komen dari Yusuf Maulana. Apa tuh? Dia komen katanya, dia tuh udah neliti lu. Wah, gila, gue diteliti kayak fosil. Iya. Kenapa tuh dia neliti? Dia neliti lu karena
kenapa lu mungkin nggak sukses itu bukan karena mungkin karya lu nggak bagus atau apa, tapi karena nama lu. Oh, karena nama gua Josepi yang mengindikasikan kayak job Sepi. lesetan. Iya. Lu merasa itu perlu merubah itu gak sih? Atau emang lu udah kekeh aja? Di gua selama gua nyaman bawainnya, terus gua punya prestasi, that's it. Yang penting prestasinya, bro. Tapi Ada. Bahkan gua masuk Wibu, iya. baru banget masuk Wibu. Dalam 1 bulan gua udah punya prestasi di dunia Wibu. Dan itu yang bikin orang respect sama gua. Tapi Joseph itu nama asli lu? Enggak, itu nama panggung, Pak. Nama asli lu? Sapiardi. Jo-nya dari mana? Jo-nya itu gua ambil ketika gua SMA. Ya. Jadi kan waktu itu tahun berapa ya? Gue lupa. Pokoknya waktu gue SMA itu ada zaman-zamannya The Master, acara sulap The Master. Ya. Ya, terus? Nah, di situ tuh grand finalnya Limbat versus Jo Sandi. Lagi rame banget tuh Limbat versus Jo Sandi. Nah, gue tuh ngedukung pihak Jo Sandi. Oh itu. Nah, karena gue ngedukungnya tuh totalitas, kayak gue tuh sampai beli kacamata dulu. Oh gitu, anjir. Pas gue sekolah pakai kacamata, gue dipanggil Josepi gitu. Cuman ada resikonya juga, Pak. Apa tuh? Ketika gue ngefans Jo Sandi, waktu itu kan image Jo Sandi adalah pakar matematika. Betul. Nah, karena image itu nempel di gue juga, pakai kacamata dan dianggap cerdas gitu kan. Akhirnya setiap ada PR matematika larinya ke gue gitu. Kerjain dong. Padahal gue juga nggak bisa, Pak. Tapi lu kerjain? Enggak. Gue bilang, udah gue mau dukung Limbat. Gue pindah hari itu. Iya. Makan beling nggak apa-apa, Iya. daripada matematika. Iya. Gue pernah makan beling. Kok bisa? Iya, jadi kan di sekolah gue nih lucu nih. Kayak ada perguruan silat. Iya, perguruan silat. Gue nggak sebut ya, tapi perguruan silat ini tuh suka ngadain debus gitu. Dan salah satu anggotanya itu murid di kelas gue gitu. Iya. Jadi gue bisa ngobrol dong. Teknik lu makan beling apa sih gitu. Ya. Terus gue datang ke rumahnya, diajarin secara personal. Dia bilang, lu ada beling yang bisa lu makan ada nggak, kata dia gitu. Terus? Dia bilang yang bisa dimakan tuh bolam. Kenapa kata dia? Karena tipis. Crispy. Ya itu juga tuh. Betul, crispy dan tipis. Oh itu. Jadi teori makan beling nih, gue bocorin aja kali ya. Buat teman-teman yang belum tahu, beling yang bolam itu kalau kita kunyah sampai halus tuh bisa ditelan, Pak. Oh. Asalkan sampai halus. Oh gitu. Ada riset ya? Ada risetnya. Gokil, jadi dan gue ngetes itu sampai level di kaca ini jendela gue makan. Dan itu nggak bisa ternyata. Goblok ya. Sampai segitunya gue. Jadi dari neon bolam ke jendela kaca gue makan. Ya, setelah lu makan bolam tuh, temen-temen lu emang mikir ini ngasih, wah anjing emang tolol. Pertama gini, wah anjir sakti nih. Pertama gitu. Pas berdarah tolol. Tolol kan? Tolol. Gitu, Pak. Gue bener. Nama Josepi dong jadi panjang ya? Jadi panjang. Itu sebuah nama tuh sebenarnya sebuah histori, Pak. Betul. Kalau ada yang bilang nama adalah doa, itu betul. Tapi yang lebih masuk filosofinya adalah nama adalah sebuah perjalanan. Ini lebih filosofi. Ketika lo membangun sebuah nama, di situ ada prestasi, di situ ada keluh kesah, dan lu masih bertahan di nama itu, suatu saat nama itu akan besar. Oke, jadi lu tetap bakal walaupun sekarang banyak ngilang, lu jobnya sepi, tapi lu bakal bertahan dengan nama Joseph. Bertahan gua pakai nama itu, walaupun orang bilang jobnya sepi apa segala macam. Ketika job gua rame, nama gua tetap itu, nggak bakal gua, wah sekarang nama lu juara rame ya, enggak gitu. Iya. Itu konsisten gua sih. Iya, lagi kan kalau misalnya itu kan yang harus dihilangin kan Jo-nya, bukan Sepi-nya dong, kan Sepi nama asli. Nama asli, karena kan ketika nama aslinya lu buang, terus lu ganti Jo rame, identitas gue hilang. Iya, harusnya kalau Limbat ya jadi Lim Sepi. Nah, itu bisa sih. Gitu. Tapi lu tahu nama asli Limbat gak sih? Asli Limbat. Pasti ada tuh. Lucu banget, Pak. Salim Babat. Lucu banget. Lu lihat nama Limbat keren, tapi pas lu lihat nama asli Salim Babat lu ketawa aja. Iya, habis pikiran gua. Iya kayak gitu, Pak. Salim Babat. Harusnya sahabat gitu ya? Bisa. Atau limbah? Sahabat aneh, Pak. Yang udah pasti ya Limbat emang. Iya. Ini kalau misalnya Limbat pakai nama Salim Babat tuh image-nya juga nggak bakal serem. Betul. Jadi di sini tuh bukan burung hantu, burung kenari.
Kalau enggak murah. Iya, Kayak bapak aja lagi tongkrongan dipanggil di semi. Boleh nggak apa-apa. Dari Farah Reels banget. Ada banget ya, bro. Ada banget ya, ini bro. kenapa harus dikasih banget tuh? Oh ya nggak tahu, lu jangan menghina nama orang lu. Oh iya betul. Itu sebuah perjalanan. Itu nama dia banget di Iya. perjalanan. Mungkin ada histori di balik banget ya. Tapi dia mungkin lupa ya kalau teknologi kan selalu berkembang ya. Kalau Iya. Reels nggak ada jadi aduh ada para apa lagi nih. Harus diupdate lagi Iya namanya. iya. Para WhatsApp lah itu kayak lebih WhatsApp lama. banget. Iya. Aduh, Sekarang tuh ada yang baru apa tweet tuh. Iya, parah tweet banget. Aduh, lucu banget. Lucu ada banget. ada Ada orang tahu ada. aplikasi. Aduh. Kocak. Dia bilang gini, Gimana? Bang, jadi gua kasih tau dulu ya. Gua minum dulu kali ya. Boleh. Jadi Giuseppe itu kan dia tuh stand up dari 2015, awalnya beatboxer. Nah, dia tuh meninggalkan hal itu dan memulai dengan persona kemiskinannya. Iya. Nah, ini ada yang komen nih, Apa tuh? Bang, badan lu kan gemuk, Iya. nggak cocok miskin. Waduh, kok dia bisa meremehkan orang miskin ya? Kok Anda meremehkan orang miskin? Iya. Orang miskin nggak boleh gemuk. Iya, penelitian menunjukkan loh. Dan orang kaya juga ada yang kurus kan? Iya, betul. Nggak semua orang kaya gendut kan? Betul. Nggak semua orang kaya tuh badannya gemuk. Kadang ada yang Tipis. Tapi gini, gue mau jelasin. Apa? Kenapa orang miskin tuh badannya gemuk? Sebenarnya ada beberapa faktor sih. Apa tuh? Ya, kita tuh makannya makan yang nggak sehat gitu loh. Betul, gue baca juga tuh. Ya, makan gorengan, Indomie. Kan kita perabaskan Indomie tuh bisa bikin gemuk karena ada Iya, menyerap minyak. betul. Nah, ada gorengan kan lu ininya ya. Jadi pengawet kayak gitu-gitu kan bikin gemuk, Pak. Gitu. Jadi Menurut gua nggak apa-apa sih orang miskin badan gemuk. Justru iya. yang bahaya itu kalau kita miskin terus kita nggak makan, Pak. Mati malah. Mendingan gemuk sekalian. Jadi Tuh. Kalau misalnya nggak makan masih hidup berapa hari lah. masih bisa lalu daging-daging lu Iya. kikis dikit-dikit. Iya, Ya kan? betul, Tapi kalau betul. udah nggak makan sama sekali, Iya, lemes, Bro. jadi bruk, tau nggak lu bruk? Oh ya, jadi tulang doang. Iya, jadi tulang doang. Bro ke toko One Piece. Toko One Piece buat temen-temen, nanti ada gambarnya. Temen gua. Oh, temen namanya Arvin. Kenapa dia? Jo, lu kan ngaku ibu. Tapi udah pernah ngerasain tinggal di Jepang belum? Gua walaupun bukan ibu, udah tinggal di Jepang selama 2 tahun. Lu ada jawaban nggak untuk dia nih? Ada dong. Apa tuh? Gue wibu miskin, itu aja sih. Emotional damage. Simple. Gue ngerasain vibe Jepang tuh di event Jepang, belum Iya. sampai negaranya. Iya. Baru sampai di eventnya aja gitu. Tuh, ada yang nanya ke gua juga. Apa tuh? Kan kalau ibu itu ini dari Aryo ya. Ya, Target tertinggi lu menjadi wibu tuh apa? target gue sih masih ada cita-cita pengen jadi juri. Oh, juri. Kenapa emang? Karena di dunia wibu itu ada tingkatannya, di tingkatan pertama adalah lu menang lomba cosplay. Oh ya. Pertama. Nah, ketika lu menang, lu kan jadi sepuh tuh. Nah, orang-orang yang sepuh ini bakal diundang. Pertama jadi guest star. Oke. Kedua jadi juri. Nah, ketika level lu udah jadi juri, di situ orang akan lebih respect. Terus job-job bisa lari ke lu semua yang tentang wibu. Ada nggak sih orang yang bisa hidup dari wibu? Menurut gua ada. Menurut gua. Siapa? Atau bagaimana hidupnya gitu? Maksud gua, Hidupnya kalau menurut gua nih ya, karena dia wibu, dia tuh lebih banyak di konten sama ngisi acara. oh ngisi acara. Emang kalau wibu tuh ngisi acara sekali ngisi berapa? Biasanya rate-nya. Apakah di bawah 1 juta atau di atas 1 juta? Mungkin gua kategoriin dulu kali ya. Kalau yang nggak terkenal banget, rate-nya itu sekitar 300 sampai 500. Tapi kalau yang udah terkenal tuh 1 juta sampai 5 juta. Yang lu paling tahu, yang dibayar paling mahal tuh wibu siapa gitu? Yang lu tahu, yang gua tahu dibayar sampai 5 juta tuh tadi. Sampai 5 juta tuh yang gua tahu Revin. Oh, Revin. Cewek atau cowok? Cewek itu. Yang cowok nggak ada? Cowok mungkin Pangnes. Oh. Atau enggak siapa namanya gue lupa tuh. Adalah pokoknya dia tuh pasangannya Kamean. Kamean tuh apa?
Kamian tuh kayak cosplayer cewek nih, tapi couple gitu. Oh, emang udah pasangan gitu. Jadi dia ngonten berdua terus, sehingga pas diundang ya langsung dua itu kayak gitu. Lu nggak pengen kayak gitu? Gue pengen sebenarnya, pengen banget jadi juri terus pasangan gitu. Tapi kenapa nggak lu lakukan? Gagal, Pak. Gagal karena pertama si ceweknya nggak mau dipasangin. Terus keduanya ya lu tau lah, kalau cosplayer tuh seleranya tinggi, Pak. Oh gitu. Nah, jadi si Kamian kenapa mau dipasangin? Cowoknya ganteng. Itu aja sih. Ganteng, Pak. Itu rasis privilege. Juga ya? Iya, rasis. Jadi kayak di dunia keluar lu jelek, lu nggak dapet masa. Oh gitu. Berarti lu ngakuin lu jelek? Gua akuin gua jelek. Gua tuh cosplayer yang kalau muka nggak dapet, gua cuma ngandelin jurus-jurus skill kayak gitu, yang gua mampu. Gokil. Tapi kalau di cosplayer lu tuh udah tingkat mana nih? Karena ada 3 tuh. Yang pertama mungkin yang newbie ya. Newbie, pemula. Lu tuh udah, terus ada yang juara lomba, ada yang jadi juri, ada yang jadi guest star, terus jadi juri. Ya. Lu di tingkat mana kira-kira? Gua masih newbie. Masih newbie? Walaupun gua pernah juara, tapi gua nggak sesering para sepuh namanya. Nah, disebutnya sepuh. Kalau di ini sensei? Bukan. Sensei bisa juga. Jadi ya kalau kita kan senior yang udah gede kan ada kan, abang-abangan lah. Nah, di cosplayer juga ada abang-abangan cosplay. Gitu. Yang datang minta rokok. Enggak ya? Enggak, kalau di cosplay enggak minta rokok, minta make up. Sama aja, cuma beda objek aja. Iya, lucu deh, Pak. Aduh. Oke. Terus ini dari istri gua. Wah. Istri lu pakai nanya. Iya. Kenapa dia kepo? Dari Vera H, dia tuh nanya. Apa tuh? Lu kan ngelakuin tendangan api. Iya. Kayaknya agak effort lah ngeliatnya. Effort itu. Nah, dia nanya, Joe itu perlu latihan berapa lama nggak sih hal-hal kayak gitu? Lu perlu berapa lama tuh untuk kayak gerakan Sanji? Oh, kalau gerakan kan gue sering nonton di anime ya. Sebenarnya gue udah ada bayangan gitu. Cuman pada prakteknya itu bisa sebulan lebih. Untuk ngasah tendangan ya. Oh, tendangan. Jadi kalau untuk ngangkat kaki aja tuh agak susah ya? Agak susah karena pada saat gue latihan itu tuh fokus gue adalah gerakan cepatnya. Pas pertama latihan tuh gue gerakan lambat, begitu gue cepet, itu ya baru 1, 2, 3. Karena kan kalau di setiap lomba cuma dikasih waktu 30 detik. Gerakan paling susah apa sih dari Sanji? Sanji itu yang paling susah yang lompat gitu tuh, 360 kalau nggak salah. Lu bisa ngelakuin itu? Gue belum sampai 310. Ada yang bisa? Ada yang bisa 360 persis begini. Jadi kan kalau yang pemula-pemula tuh cetek tuh, yang ada yang gue pernah lihat sampai tinggi banget, sampai ke atas kan. Ada yang bisa. Dan itu sering menang. Itu lu pernah kompetisi sama dia juga? Gue pernah kompetisi sama dia, dan emang levelnya udah jauh banget. Kayak dia tuh sepuh, terus dia juga pencaksilat, Pak. Anjir, itu ada bedanya. Basic itu ya? Ada basic pencaksilat, jadi kayak dia tuh salto-salto udah biasa, Pak. Mana Jo? Apa tuh? Tokoh anime favorit lu tuh apa? Sanji dong. Kenapa lu milih Sanji? Gue milih Sanji pertama, dia tuh dandannya rapi, Pak, pakai kemeja. Anime mana yang serapi Sanji ya? Banyak anjing. Apa coba? Rapi. Bukan, like tuh rapi. Like tuh apa? Rapi banyak anjir tuh kalau cuma cosplay. Gue ngeliat bukan sekedar rapi ya, gue ngeliat cowok banget tuh di Sanji. Oh iya. Karena selain rapi, posturnya bagus, Pak, Sanji itu. Iya. Sanji pernah buka baju, itu sispek. Lah kalau misalnya yang sispek kok banyak lagi. Memang, sekarang gini, ibarat kata kita bandingin sama Zoro. Zoro itu buka baju, badannya bagus. Iya. Tapi ketika dandan rapi, bagusan Sanji. Oke, karena pembandingannya itu doang. Kalau pembandingan anime yang lain, enggak, kita bicara One Piece dulu. Oh, One Piece. Lu punya One Piece. Lu punya kuasa. Enggak. Ini karena lu jujur-jujuran aja, referensi lu cuma berapa anime sih? Iya, gua cuma 4 doang, Pak, jujur. Gua cuma emotional damage. One Piece. Anjing. Dia gue belak-belakan di mata One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Chainsaw Man, udah.
Ya wajar kalau memang Kalau gue bilang One Piece bagus wajar ya. Ya berarti Sanji paling rapi ya wajar Paling rapi karena dari 3 ini ya siapa? Iya anjir. Emang ada nggak sih quotes yang paling lu demen dari Sanji? Kayaknya dia cuman bilang gini dah. Apa tuh? Gue tuh nggak mau seumur hidup gue sampai mati pun gue nggak mau melukai wanita. Wih, itu kuat dari dia tuh. Emang berarti itu mancep banget kalau. Mancep banget di gue tuh. Sampai akhirnya gue tuh pernah gagal nikah gara-gara nggak mau nyakitin wanita tuh. Gimana itu kalau itu belum cerita lu? Itu gue gara-garanya kan kuat Sanji tuh nancep di gue kan. Gue tuh kalau misalkan berantem sama cewek, pasti gue ingat kuatnya Sanji. Udah jangan dilawan, ngalah aja gitu Pak. Anjir. Sampai kayak gitu. Akhirnya gara-gara quote Sanji, lu gagal nikah. Betul. Makanya sekarang cowok-cowok ingat tidak semua quotes dari anime itu bisa diterapkan dalam hidup. Iya. Ada. Lanjut lagi ya. Oh ya nih, kalau ngomongin tentang gua kan ngadain suatu polling juga kan. Bagaimanakah Joe selanjutnya gitu? Atau stand up aja, atau wibu aja, atau digabung aja? Hasilnya? Hasilnya adalah digabung semuanya. 55% milih lu untuk gabungin. Lu kira-kira setuju nggak? Gue sih tergantung jenis acaranya ya. Karena ada beberapa yang nggak terima gue stand up wibu Pak. Orang-orang nggak ada yang tahu tuh stand up wibu itu apa? Iya, jadi stand up wibu adalah stand up yang bahas tentang Jepangan gitu. Jadi emang lu emang udah ngebuat ngegabung itu ya, udah ada gua acara yang acara yang berkonsepnya wibu. Stand up nama wibu juga. Nama acaranya apa tuh? Nama acaranya Maaf Saya Wibu Volume 2. Oke, ada siapa aja line up itu? Ada Jogi Wibu Gendut, ada Rifki Wibu Miskin, ada Irfan El Syami Wibu Glow Up, itu Suci X10, terus ada Kiki Wibu Garis Keras, ada gua Wibu Cosplayer, sama ada Abdu. Oh iya, ada Abdu Wibu Wotak. Ya ganteng-ganteng aja, gua tuh nggak begitu hafal tuh. Yang berarti emang udah buat ya acara itu? Udah buat sebenarnya. Tapi emang ada yang nggak setuju sama? Ada. Kenapa? Karena beberapa, ini pengalaman gue pribadi, beberapa orang random atau awam ya, gue sebutnya awam lah, yang nggak tahu wibu tuh kayak, wibu apaan sih gitu kan. Sangat lambat untuk mengedukasi orang yang nggak suka gitu. Iya. Lebih baik kita yang suka-suka aja dulu deh, kita edukasi ini ada stand up wibu, itu lebih enak. Karena konsep wibunya udah dapet. Iya. Yang bahaya adalah dia nggak tahu wibu, terus kita tawarin wibu. Oh gitu. Lu boto nggak ada orang komen gini. Apa? Bang, lu mau nonton stand up wibu nggak? Mohon maaf, gue kalau dengar kata wibu pengen berak. Sampai kayak gitu loh. Anjir, berarti enak banget ya dia kalau misalnya sakit apa? Nggak bisa berak-berak gitu, dia cuma ini doang. Wibu. Vegeta nggak perlu ya? Nggak perlu makan bahaya. Atau gue jangan-jangan curiga nih. Apa tuh? Vegeta tuh komposisinya ada wibu. Iya, pantesan. Vegeta kan musuhnya Goku kan. Betul. Vegeta kan wibu juga kan. Vegeta. V-nya kalau diganti B jadi Vegeta. Makanya kan kuning-kuning itu kan ini kan super saya. Iya, super saya itu. Ekstrak saya. Ekstrak saya. Ada lagi nggak pertanyaan? Udah nggak ada. Udah habis. Paling ini aja. Apa tuh? Ada nggak lu kata-kata terakhir yang lu mau sampaikan ke penonton gua? Ada. Apa tuh? Gua tuh pengen penonton lu tahu kalau misalkan seseorang milih hobi, milih jalan hidup, sebenarnya lu tuh nggak bisa ngelarang orang tersebut. Betul, gue setuju. Kenapa? Sama itu. Karena ketika lu sukses ataupun ketika lu jatuh, orang yang komen itu nggak bakal peduli. Wow. Jadi ketika lu jatuh, ini bisa banget nih dipotong, terus dijadiin FYP. Kalau misalnya FYP itu juga ya. Iya, karena ini menurut pribadi gue ya. Karena ketika lu jatuh, orang tetap menghujat. Bahkan ketika lu sukses, orang-orang yang tadi ngehujat, dia cuma bisa ngeliatin doang. Oh iya. Jadi lu nggak peduli ya kalau? Gue nggak peduli. Gue suka wibu, ya udah gue jalanin. Mau orang suka, mau nggak suka, itu urusan mereka. Urusan gue adalah bagaimana caranya gue bisa sukses, itu aja. Gokil. Udah dulu ya. Terima kasih nih Jo, udah datang di podcast gua. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.